saya merasa saya lagi nggak berhadapan sama manusia. Saya berhadapan sama monster. Karena nggak expect aja bahwa a human being is capable of that. Begitu tidak punya rasa simpati, rasa empati, sangat self-centered, sangat tidak bermoral. Perkenalkan, saya Justitia Vilaveda, biasa dipanggil Veda, pengacara pada Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender, dan juga penerima 1 Indonesia Award 2022 bidang kesehatan. Well, sebenarnya ini semua bermula dari inspirasi nama. Nama saya Justitia, yang artinya keadilan, dan kedua orang tua saya berpraktik di bidang hukum. Jadi pada dasarnya saya tumbuh di keluarga yang setiap hari berdiskusi dan juga berpraktik di bidang hukum. Dari situ saya terdorong untuk berkuliah hukum, dan ternyata ada banyak sekali kasus di luar sana yang menarik, termasuk salah satunya, sayangnya juga ini jumlahnya sangat banyak, yaitu kasus kekerasan seksual. Dari situ saya mulai mendalami hukum pidana dan juga hukum gender. Awal mulanya itu pada tahun 2020, saya nge-tweet. Saat itu, kenapa saya nge-tweet? Karena sebelumnya saya membantu banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh teman-teman yang meminta bantuan untuk kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang mereka alami. Dari situ saya menyadari bahwa kalau di antara teman-teman saya saja ada banyak kasus yang terjadi, tidak terbayang di luar sana, apalagi orang-orang yang tidak punya akses kepada bantuan hukum. Dari situ saya terpikirkan untuk nge-tweet saat itu di tahun 2020, saya bilang untuk orang-orang yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual dan membutuhkan konsultasi hukum, saya menyediakan jasa konsultasi hukum gratis. Kalau tidak salah, dalam 2 hari saja ada 200 DM. Dan selain orang-orang yang mengadukan kasus, ada juga pengacara-pengacara lain yang syukurnya mereka juga ingin membantu. Melihat ada banyak kebutuhan, ada banyak permintaan bantuan di luar sana, kami tersadar bahwa kami perlu mengorganisasikan diri secara lebih terstruktur dan supaya jasa yang kami berikan itu bisa lebih akuntabel. Dari situ akhirnya kami memutuskan untuk membentuk Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender. Kami melakukan hiring, melakukan perekrutan para volunteer, dan hingga saat ini kami memiliki sekitar 42 pengacara dan paralegal, staf komunikasi, kemudian staf kerjasama, dan juga staf penelitian. Keresahan saya utamanya adalah saya justru menemukan kasus-kasus di mana saya merasa saya lagi nggak berhadapan sama manusia. Saya berhadapan sama monster. Karena nggak expect aja bahwa a human being is capable of that. Begitu tidak punya rasa simpati, rasa empati, sangat self-centered, sangat tidak bermoral. Saya kira kemanusiaan itu standar kita hidup dalam bermasyarakat, tapi dari kasus-kasus tersebut realitanya tidak. Dan itu yang sangat menghancurkan hati saya. Dari situ juga saya melihat demografi korban yang sangat luas, dari usia anak sekecil, anak balita, sampai usia dewasa, sampai yang sudah hampir lansia, dengan dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, dengan berbagai macam kerentanan yang berbeda-beda. Nyatanya memang hukum itu bukan punya orang yang tertindas, bukan punya orang yang memiliki ekonomi lemah. Hukum itu sebenarnya seperti alat. Dia bisa saja dipakai untuk mengupas buah, tapi bisa juga dipakai untuk membunuh orang. Dan ini yang akhirnya membuat tidak ada gunanya, karena alat tadi hanya akan memberikan manfaat jika memang digunakan dengan benar, dan itu bergantung pada siapa yang memakainya. Saya sendiri seorang penyintas.
Jadi saya tahu apa yang dirasakan oleh teman-teman korban di luar sana yang sedang berusaha mencari keadilan. Itu yang membuat saya merasa saya bisa relate dengan lebih baik kepada teman-teman yang berusaha mencari keadilan tersebut. Banyak sekali tantangan sebagai pendamping korban. Kalau kita bicara kebutuhan korban saja itu sangat kompleks. Mulai dari pendampingan psikososial, kemudian pemulihan medis, pemulihan reputasional, atau pendampingan secara finansial. Belum lagi kalau kita bicara masalah litigasi. Proses litigasi itu minimal adalah 1 tahun dan itu harus dijalani baik oleh korban dan juga oleh pendamping. Dan ini semua menjadi beban mental untuk semua orang yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Namun kita harus kuat. Dan untuk kuat itu kami harus pandai-pandai mencari support, mengumpulkan bantuan dari jejaring, dari kesempatan yang ada. Dan saat itu kami menyadari bahwa pendanaan menjadi salah satu isu yang sangat fundamental, juga networks. Kami melihat Satu Indonesia Award saat itu membuka pendaftaran. Satu Indonesia Award ini adalah satu wujud apresiasi dari Astra untuk anak muda Indonesia yang berkontribusi di bidang kesehatan, kewirausahaan, teknologi, lingkungan, dan pendidikan. Saat itu kami mendaftar. Kami agak kurang pede karena kembali lagi kami baru tahu infonya H-3 sebelum pendaftaran ditutup. Tapi kami berusaha untuk melengkapi semua dokumentasi, semua syarat administrasi yang ada. Di situ tidak lama setelahnya kami mendapatkan pengumuman bahwa kami lolos seleksi administrasi. Saat itu kami juga didatangi oleh teman-teman dari SIA untuk melakukan perekaman mengenai aktivitas kolektif advokat untuk keadilan gender. Teman-teman saat itu ikut dengan kami mendampingi korban kekerasan seksual sedang dalam proses penyelesaian kasusnya. Setelahnya kami dinyatakan lolos dan masuk ke sesi penjurian. Dalam sesi penjurian saya merasa sangat humbled karena bertemu dengan berbagai tokoh yang luar biasa. Saat itu ada Prof. Emil Salim, ada Bu Nila, kemudian ada Mbak Dian Sastro, ada Pak Ono, dan semuanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, sangat membuat saya juga akhirnya bisa sharing berbagai macam ide, bisa bertukar pendapat dengan para panelis tersebut. Dan setelah sesi dokumentasi, kami masuk ke sesi penjurian. Saya mempresentasikan apa yang dilakukan kolektif advokat untuk keadilan gender, kemudian menjawab berbagai macam pertanyaan dari para panel, dan setelahnya mendapat pengumuman bahwa ternyata kami memperoleh award di bidang kesehatan pada tahun 2022 tersebut. Setelahnya kami bersyukur sekali karena dengan adanya Satu Indonesia Award kami mendapatkan exposure yang sangat luar biasa. Jumlah kasus yang kami terima menjadi sangat banyak. Saya tidak tahu ini hal positif atau hal negatif karena ini menunjukkan fenomena gunung es dari kasus kekerasan seksual. Ketika channel bantuannya dibuka, baru semua orang akhirnya berani speak up dan tahu bahwa mereka bisa meminta bantuan. Tahun ini Satu Indonesia Award hadir kembali dengan tema Bersama, Berkarya, dan Berkelanjutan. Untuk teman-teman yang menonton video ini, silahkan mendaftarkan diri atau mendaftarkan teman Anda di astra.co.id. Pesan untuk diri saya di masa yang akan datang, dan mungkin juga diri saya 9 tahun lalu ketika pertama kali merasakan semua rasa sakit dan traumanya. Saya mau bilang bahwa saya tahu perjalanan kamu tidak mudah. Saya tahu bahwa kamu berusaha melakukan yang kamu tahu terbaik buat kamu pada masa itu. Dan saya tahu kamu mungkin belum merasakan keadilan buat kamu, dan oleh karenanya kamu berusaha membantu orang-orang di luar sana untuk memperoleh keadilan yang mereka cari. Tapi dengan semua perjalanan ini, betapa sulit dan betapa berat perjalanannya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang kamu aman dan saya sangat bangga
dengan kamu sudah ada di mana kamu sekarang berada, terus mendampingi korban bersama teman-teman yang berusaha mencari keadilan. Karena kamu tahu betapa sulitnya perjuangan ini untuk dijalani sendiri. Terima kasih kamu sudah ada untuk mereka. Menjadi manusia artinya menyadari bahwa kita terdiri dari berbagai macam hal yang sangat kompleks, kadang bertolak belakang, namun kita harus embrace semuanya. Bahwa terkadang kita baik dan buruk, kita sabar dan juga pemarah, kita cepat tapi juga lambat, dan bahwa tidak semuanya hitam putih. Menjadi manusia artinya memahami bahwa identitas kita tidak singular, bahwa kita adalah individu intelektual, emosional, seksual, dan berbagai macam identitas individu lainnya. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakini, menjadi manusia artinya menghargai, menghormati, menyayangi, dan juga memberikan welas asih atas segala perbedaan yang ada. Karena itu adalah kunci hidup berdampingan sesama manusia di tengah masyarakat.